Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pada kesempatan kali ini Wijaya Trading tidak menganalisa market, kita akan membahas beberapa pertanyaan. Yang sesi pertama kita sudah bahas, berikutnya kita akan bahas sesi yang kedua ya, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan ke meja redaksi kami ya. Banyak pertanyaan, nanti jawabannya tentunya juga menyesuaikan. Kalau tidak cukup nanti kita buatkan videonya ya. Pertanyaan pertama mungkin bisa disampaikan. Bagaimana caranya Pak untuk trading plan agar konsisten profitnya? Oke, pertanyaannya bagaimana membuat trading plan supaya bisa konsisten di dalam profitnya. Untuk bisa konsisten profit sebenarnya tidak cukup dengan trading plan ya, tapi banyak aspek yang harus kita perhatikan. Saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana bisa berhasil dalam dunia trading. Ya, tentu trading plan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Dengan melihat trading plan kita, tentu kita akan berjalan sesuai dengan rel yang kita sudah tentukan. Tetapi di sisi lain, untuk bisa membaca, untuk bisa mempelajari pasar, tentu harus memahami, harus mengetahui bagaimana cara membaca pasar itu sendiri. Ada banyak cara membaca pergerakan pasar atau menentukan probabilitas itu. Bisa dengan menggunakan metode chart candlestick itu sendiri. Yang kedua bisa menggunakan indikator yang sudah disediakan di MetaTrader mungkin, atau mungkin di TradingView, atau bisa juga dengan tambahan expert advisor atau AI itu ya. Tentu semuanya tidak 100%, tidak ada yang 100% semuanya. Apakah itu chart candlestick, apakah itu indikator yang sudah tersedia, ataukah mungkin menggunakan AI, itu semuanya membutuhkan logika, membutuhkan banyak ilmu ya, termasuk bagaimana kita membaca candlestick itu, membaca indikator itu, kemudian bagaimana cara men-setting AI yang sesuai dengan style kita. Ketika kita sudah membaca, mempelajari banyak terkait cara membaca market ya, baik dengan price action, baik dengan indikator, atau mungkin dengan bantuan AI, semuanya harus kita pahami bagaimana cara membacanya, bagaimana memitigasikannya ya. Jadi tidak hanya kita menggunakan trading plan ya, tapi setidaknya yang pertama untuk membaca tingkat probabilitas harus punya data. Data itu dari mana? Data bisa kita kumpulkan dari historinya, data bisa kita kumpulkan dengan membaca secara indikator ya, atau dengan menggunakan metode indikator, atau kita bisa menggunakan bantuan AI dan sebagainya. Setelah kita mengetahui cara membaca pasar itu, baru nanti kita tentukan yang kita gunakan, strategi apa yang nanti cocok untuk saya menempatkan posisi atau menggunakan entry seperti apa. Kalau menggunakan price action begini, kalau menggunakan indikator seperti ini. Jadi kalau kita sudah memahami semuanya, tidak peduli mau pakai price action, mau pakai indikator, mau pakai AI, tidak masalah. Asalkan itu bisa membantu, memudahkan kerja kita, memudahkan kita menentukan titik entry yang terbaiknya, tidak masalah ya, semuanya bisa baik-baik saja. Kemudian setelah kita mengetahui cara membaca pasar, maka selanjutnya kita harus tahu di mana menentukan exitnya. Jadi yang pertama, menentukan trading plan itu kapan entry ya. Kapan entry itu banyak parameternya ya. Bisa kita tadi menggunakan price action, bisa menggunakan indikator, bisa menggunakan AI, atau bisa menggabungkan semuanya. Itu adalah proses untuk bagaimana bisa menentukan titik entry dengan syarat aturan yang nanti kita tentukan sendiri. Yang kedua, harus tahu di mana exitnya. Exit itu apa? Di mana kita menempatkan target maupun resikonya. Jadi kita bisa menghitung, bisa menggunakan pips, bisa menggunakan prosentase.
Kalau saya masuk entry di sini, dasarnya apa? Maka ini yang berbicara adalah teknikal tadi. Yang kedua, kita menentukan exit. Yang berbicara adalah tentunya satu teknikal juga menjadi landasan. Yang kedua dari sisi manajemen resiko. Ya. Mungkin si A dan si B meresikonya berbeda. Ada yang sanggup meresikokan satu transaksi cuma 1%. Sementara di sisi lain, teman-teman yang lain mungkin bisa meresikokan sampai 5%. Nah, ini adalah cara exitnya, di mana targetnya, di mana resikonya. Kemudian perbandingan yang kita gunakan berapa, atau risk rasionya, atau risk dan reward rasionya kita menggunakan berapa. Apakah menggunakan 1 berbanding 1 resiko, 1 targetnya, atau mungkin kita menggunakan 1 banding 1,5, atau mungkin menggunakan 1 banding 2. Semuanya tentu nanti kita akan pelajari. Kita harus pelajari, kita harus praktekkan, dan kita harus uji semuanya. Kalau sudah kita tentukan sudah jadi, maka berikutnya tinggal mempraktekkan. Oke, membaca sudah, exitnya sudah, berikutnya yang selanjutnya harus tahu di mana batasannya, ya. Kemudian setelah kita tahu batasan, ya, batasan maksimalnya berapa saat kondisi terpaksa, yang bisa kita terima ruginya misalkan 10% atau 20%, itu kondisi yang betul-betul darurat, kondisi yang betul-betul sangat membahayakan. Jadi wajib kita batasi. Tidak boleh kita biarkan begitu saja, ya. Batasi itu bisa dengan menggunakan stop loss, bisa menggunakan sweep, bisa menggunakan averaging mungkin, ya. Kemudian yang selanjutnya, agar kita juga bisa menentukan trading plan dengan baik, jangan lupa untuk selalu disiplin, ya. Disiplin untuk menjalankan yang sudah kita rencanakan. Kemudian artinya disiplin itu apa? Kalau kita resikonya sekian, targetnya sekian, coba belajar kita jalankan. Kalau kita entry dengan syarat yang sudah kita tentukan begini, hanya akan entry ketika syarat itu terpenuhi misalnya, maka itu nanti harus didisiplinkan, ya. Satu kali kita tidak disiplin, maka berikutnya nanti akan mencoba untuk kita tidak disiplin lagi. Tidak ada gunanya akhirnya kita membangun satu konstruksi yang sudah terbangun, ternyata satu kali kita cederai, tak semuanya bisa berantakan. Kemudian jangan lupa untuk selalu membuat evaluasi, ya, buat catatan kecil, ya, saat kita entry bagaimana, kemudian saat kita exit hasilnya seperti apa. Setiap hari buat catatan di sana, sehingga esok hari kita pelajari lagi, kita baca ulang yang sudah kita lakukan kemarin, kita lakukan evaluasi. Kalau itu sudah sesuai, maka kasih penjelasan. Sebaliknya, ketika itu ternyata berbanding terbalik atau berbalik dari yang sudah kita perkirakan, maka apa yang terjadi di sana? Kesalahan apa yang kita buat? Kemudian solusi apa ke depan? Atau paling tidak perbaikan apa yang kita lakukan di sana? Kemudian yang selanjutnya, tidak cukup hanya kita berdisiplin, berkomitmen, ya. Satu yang tidak kalah penting adalah bersabar, ya. Bersabar apa? Bersabar di dalam menjalankan sistem trading kita, bersabar di dalam menentukan titik entry kita. Baru yang terakhir, setelah kita buat catatan, setelah kita bersabar, yang terakhir tentu harus menyadari, punya pemahaman bahwa dalam trading ini butuh proses, ya, tidak bisa simsalabim, tidak bisa instan. Dan untuk bisa menjalankan proses itu butuh perjalanan waktu yang cukup. Ini yang bisa kita jelaskan. Jadi pertama, kita harus memahami secara teknikal, ya, baca semuanya, karena itu adalah pintu untuk menentukan tingkat probabilitas. Yang kedua, gunakan manajemen risiko yang baik, ya. Kemudian yang ketiga, disiplin menjalankan aturan main kita.
Dan yang keempat, selalu membuat catatan. Nah, buat catatan, kalau kita salah, kita perbaiki. Kalau kita sudah sesuai, ya maka nanti kita bisa jalankan berikutnya. Kemudian yang tadi terakhir adalah harus bersabar dalam menunggu peluang, bersabar di dalam menentukan titik entry, dan bersabar ketika market itu sudah berjalan, kita kena floating ya. Asalkan masih dalam batas tertentu, maka belajar untuk bersabar untuk menunggu proses itu selesai. Ketika kita kena profit, ya misalnya udah profit, maka juga sama, jangan buru-buru ditutup. Ada kalanya kita harus bersabar menunggu sampai betul-betul maksimal profitnya. Tentunya sambil melihat secara teknikal, jika belum terpenuhi untuk market ini berbalik, maka masih berpeluang akan lanjut, sehingga bisa memaksimalkan tingkat profit kita. Oke, mungkin ini untuk bisa menata trading plan kita sehingga menjadi konsisten ya dalam pencapaian kita. Selama ini belum terpenuhi, ya, maka akan tentu sulit di sana untuk bisa bertahan.